Jadi bola Ruby ini bermassa 1 juta ton, radius girasinya adalah 1-2 kilometer. Jadi radius girasi bola Ruby ini adalah 1,2 kilometer. M-nya kemudian radius girasinya itu 1,2 kilometer. Dan periode rotasinya adalah 20 menit. Kalau periode rotasi itu kayak mana? Seperti gasing yang diputar di tanah kan, dia berputar di satu sumbu aja. Kalian nengok adik-adik kalian main-main gasing kan, gasingnya tetap diam di situ, cuma dia berputar terus kan. Nah, itu dimaksud dengan rotasinya. Jadi T di sini adalah 20 menit. Astronom berniat menghentikan rotasi asteroid tersebut dengan memasang roket pada radius girasi dengan arah roket yang paling efektif menghambat rotasi. Jika roket dapat memberikan gaya 1 juta Newton, berapa lama roket harus dinyalakan agar rotasi berhenti? Nah, jadi nanti secara gambarnya, bola Ruby ini kan nanti dia berperiode juga, lintasannya seperti ini misalnya. Nah, kemudian ada ilmuwan yang ingin menghentikan bola tersebut dengan sebuah roket. Nah, roket ini katanya memiliki F sebesar 1 juta Newton. Oke. Nah, jadi kemungkinan roket ini akan terbang ke sini ke arah bola Ruby membentuk sudut 90 derajat. Nah, jadi hal pertama yang harus kalian pahami adalah ketika sebuah benda tersebut berotasi, ketika benda berotasi itu maka dia akan memiliki yang namanya momen inersia. Momen inersia ini adalah kecenderungan benda untuk tetap berada pada lintasannya. Di sini adalah kecenderungan benda tersebut. Kecenderungan benda bertahan pada rotasinya, pada sumbu rotasi. Nah, rumus momen inersia itu bisa kita dapatkan dengan ini, I sama dengan M dikali R kuadrat. Nah, dapat nih momen inersianya. Kalau sudah dapat momen inersia, maka pasti akan terjadi yang namanya torsi. Jadi kalau ada momen inersia, dia pasti akan terjadi torsi di situ. Banyak kasus yang menggabungkan ini antara torsi dan momen inersia. Nah, torsi tersebut dapat digunakan rumus tau atau torsi sama dengan I dikali A. Nah, jadi ingat, momen inersia dan torsi itu akan selalu berbarengan. Jadi jarang dia sendiri-sendiri terjadi dalam kehidupan. Pasti berbarengan. Nah, sudah dapat ini kita sudah dapat, torsinya kita sudah dapat, maka di sini sudah jelas kan, kalau di gambar kita lihat dia ini membentuk sudut 90. Membentuk sudut 90 derajat. Jadi torsi itu terjadinya pasti dua hal. Yang satu dia 90 derajat, atau yang kedua dia 180 derajat. Nah, pada kasus ini dia itu adalah 180 derajat. Jadi kalau 90 derajat. Jadi kalau 90 derajat itu berarti di sini ada F cross R. F cross R itu artinya kayak gini, F-nya ke sini, R-nya ke atas ini. Nah, kalau membentuk sudut 90, berarti dia ini namanya ada perkalian cross. Perkalian cross.
atau cross product. Tapi kalau misalnya dia lurus saja membentuk sudut 180 derajat, maka ini jatuhnya kepada perkalian dot atau dot product. Nah, pada kasus ini kita menggunakan cross product atau perkalian cross. Maka di sini ditulis F kali R atau F cross R. Cross itu artinya dia membentuk sudut 90. F cross R sama dengan I dikali A. Sudah dapat F cross R dikali A. Maka kita sudah dapat persamaan pertama. Persamaan 1. Nah, selanjutnya yang harus kita tinjau adalah ketika benda tersebut berotasi atau mengelilingi lingkaran kayak gini, ini bola rugbinya, ketika dia berotasi kayak gini, maka dia kan setiap sudut ini dia akan sama gerakannya. Dari misalnya di sini titik A, kemudian di sini titik B, kemudian sampai ke sini titik C, maka setiap sudut ini, setiap titik-titik ini dia akan memiliki sudut yang sama. Ini tetanya sama, ini tetanya akan sama. Jadi dia jatuhnya kepada gerak melingkar beraturan karena dia mengelilingi lintasannya ini tadi kan. Jadi setiap sudutnya sama. Kalau setiap sudutnya sama, berarti itu masuk kepada gerak melingkar beraturan atau GMB. Sehingga untuk GMB itu kita bisa mendapatkan rumus omega sama dengan A dikali T. Simpelnya kayak gini. Misalnya di sini ada lintasan berbentuk lingkaran kayak gini. Kemudian di sini ada titik pusat. Nah, misalnya ini bola rugbinya di sini. Kalau bola rugby itu awalnya bergerak ke titik A, kemudian dia bergerak ke titik B, kemudian dia bergerak ke titik C, maka setiap pergerakan ini dia akan membentuk sudut yang sama. Jadi sudutnya di sini pasti sama-sama. Kalau sudutnya sama, sudah pasti dia memiliki yang namanya kecepatan sudut atau omega ini. Karena kalau kita potong lagi yang kecil, ini membentuk segitiga kan. Nah, kalau kita geser ke sini, sudut segitiga itu dia pasti memiliki theta, jarak, dan waktu. Nah, kayak gitu. Berarti kita menggunakan W sama dengan A dikali T. Nah, omega itu kecepatan sudut ini dia banyak banyak penyebarannya. Ada yang menulisnya 2 pi dikali F, ada juga yang menulisnya W sama dengan omega 2 dikali pi per T. Jadi ada dua ini. Kalian bebas menggunakan yang mana saja. Cuma kalau di kasus ini kan dia ada periode tadi. Kalau sudah ada periode berarti kita gunakan yang bawah ini saja. Yang ada T besarnya. Maka W itu adalah 2 pi per T besar sama dengan A dikali T. Nah, kalau sudah berarti kita sudah dapat persamaan kedua. Ini persamaan kedua. Kenapa kita mencari persamaan 2 pi per T ini? Karena di soal dia minta ada periode. Nih. Di soal itu dia berbicara tentang periode. Makanya kita cari tadi ini omeganya, kecepatan sudutnya yang berhubungan dengan T besar periode. T ini kan periode kan. T itu adalah periode. Kalau A itu adalah percepatan. Kalau T itu adalah waktu. Kalau I ini adalah momen inersia. Kalau M ini adalah massa. Kalau R sudah tahu ya, itu udah jari. Udah, kalau sudah tinggal dimasukkan aja semuanya.
tinggal dimasukkan aja. Ini kalau mau dimasukkan berarti menjadi apa? F di persamaan 1 kita substitusi persamaan 1. Persamaan 1 tadi F R sama dengan I dikali A. I tadi nilainya ini N R kuadrat. Maka masukin N dikali R kuadrat dikali A F R. Kalau sudah, A ini nanti bisa kita jabarkan lagi ini A. Maka di sini A-nya menjadi apa? A-nya sama dengan 2 I per T besar dikali T kecil. Nah, ini kalau kita ubah posisinya. Jadi tinggal menggeser T ini ke bawah saja. Karena ini kan perkalian, benda ruas menjadi pembagian. Maka di sini F R sama dengan N dikali R kuadrat dikali 2 Pi per T besar dikali T kecil. Nah, ini nilai A-nya. Nah, kalau sudah, yang R ini kan sama-sama bisa dicoret. R bisa dicoret, berarti tinggal F sama dengan M dikali 2 Pi per T besar dikali T kecil dikali R. Ini R kuadrat dicoret tinggal 1, R-nya lagi kan. Nah, yang ditanya di soal itu adalah ini. Berapa lama roket harus dinyalakan agar rotasi asteroid berhenti? Artinya kan di sini dia minta waktunya berapa. Kalau waktu, maka dia di sini berhubungan dengan T kecil. Kalau T besar itu kan periode tadi, jadi dia berhubungan dengan T kecil. Maka kita pindahkan T ini ke sebelah kiri. Maka T kecil ini kita masukin 2Pi dikali M dikali R per T besar. Nah, F ini kita geser ke bawah. Karena dia pindah ruas ya. Dikali F. Nah, kita sudah dapat rumus akhirnya. Nah, tinggal dimasukin nilainya aja. Masukin nilainya 2 dikali Pi dikali masanya. Masanya tadi berapa masanya tadi? 1 juta ya. Masanya 1 juta nih, 1 juta ton. Kalau 1 juta ton itu berapa? 1 juta ton. Berarti ini menjadi apa? Kalau 1 juta ini 1 kali 10 pangkat 6 ton. Ton itu kan ribuan ya. Jadi 1 kali 10 pangkat 6 kali 10 pangkat 3. Jadi ini menjadi 1 kali 10 pangkat 9. Tinggal dimasukin aja. 1 kali 10 pangkat 9. Tak lurus. 1 kali 10 pangkat 9 dikali R. Jari-jarinya tadi jari 1,2 km. 1,2 km ini kita ubah ke dalam meter karena satuannya meter. 1.200. Kilometer berubah menjadi meter 1.200 dibagi dengan F gaya tadi 1 juta ton. 1 juta ton berarti 1 kali 10 pangkat 6.